Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang berbicara sendiri, berarti kurang fokus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mungkin ya, gak fokusnya itu efek sholawatan kan gak mungkin ya. Pasti efek dari luar. Oke, cek ke konsentrasian lagi. Masih ada suara. Loh, suaranya tambah rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah enggak ada. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasda ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan sedikit kajian kitab Aqidatul Awam di grup WA. Sudah saya post. Monggo dibuka grup WA-nya, kita baca bersama, kalau bisa yang kompak bersama-sama. Sudah dibuka semuanya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Monggo dibuka. Oke, sudah? Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu was سلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطان بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل ملائكة والمستهل ضد كل واجب
ففضل خمسين بحكم واجب تفصيل خمسة وعشرين لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع. Cukup sampai di situ. Kalau hafal semua bait di sini seperti pembahasan di muqaddimah, siapa yang hafal bait-bait dari Aqidatul Awam maka dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita nanti diberikan kemudahan untuk menghafalnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah bait ke-15 dan 16. Dikatakan tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kullu mukallafin fahaqqiq waghtanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullu muttaba. Oke, perhatikan semuanya. Arti dari bait tadi adalah rincian 25 nabi yang wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahuinya, maka pastikan dan perhatikan. Yang diantaranya, di antara 25 nabi itu adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Baru disebutkan cuma 6 nabi. Nanti sisanya 19 akan disebutkan berikutnya. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuki mengatakan di sini bahwa kita sebagai orang Islam yang sudah mukallaf wajib mengetahui 25 nabi. Yang wajib kita ketahui itu hanya 25. Kalau seluruhnya tentu kita tidak akan punya kemampuan untuk menghafal. Yang seperti saya sebutkan jumlah nabi dan rasul seluruhnya berapa? 124.000. Di mana di antara 124.000 berapa rasul? 313 rasul. Di antara 313, 25 yang hanya wajib dihafalkan. Bisa kita bayangkan kalau 313 harus kita hafalkan. Susah. Nah, di sini akan dirinci 25 nabi ini. Dan yang disebutkan di bait ini masih 6. Yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah manusia pertama, bapak kita semuanya, rasul yang pertama. Kalau kelompok sebelah mengatakan Nabi Adam bukan rasul. Tapi kalau akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, Nabi Adam itu adalah rasul. Bagaimana Nabi Adam dikatakan sebagai bukan rasul? Terus siapa yang menyampaikan ke anak-anak cucunya? Ada yang masih ingat nama anaknya Nabi Adam yang kembaran pertama namanya siapa? Qabil dan salah. Qabil dan salah. Qabil dan Iklimah. Qabil ini ganteng, Iklimah ini cantik. Kembaran yang kedua tidak begitu cantik, tidak begitu ganteng. Namanya siapa? Habil dan Labuda. Akhirnya apa? Turun syariat dari Allah untuk mengawinkan secara silang. Qabil yang ganteng dikawinkan dengan Labuda yang tidak begitu cantik. Habil yang tidak begitu ganteng dikawinkan dengan Iklimah yang cantik. Gak terima. Qabil, saya ini ganteng, saya lebih berhak untuk menikahi Iklimah yang cantik. Namanya Nabi Adam, namanya Hawa, adalah orang tuanya galau. Akhirnya apa? Turun petunjuk dari Allah, disuruh untuk kurban. Ngorbankan sesuai dengan profesi masing-masing. Qabil merupakan petani. Disiapkan semuanya buah-buahan, tanaman, sayuran, tapi yang disiapkan itu semuanya busuk. Itu Qabil. Habil yang merupakan seorang peternak, nyiapkan hasil ternaknya yang paling bagus.
gibas jantan berwarna putih, gagah, bertanduk. Singkat cerita, dipersembahkan kepada Allah, yang diterima adalah kurbannya siapa? Habil. Kurbannya Habil diangkat oleh Allah, disimpan di langit. Yang pada akhirnya kurban Habil ini akan diturunkan nanti saat Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kambing yang menggantikan Nabi Ismail itu adalah kambingnya siapa? Habil. Iri si Qabil, akhirnya Qabil membunuh siapa? Habil. Akhirnya muncul pertanyaan, Pak Herman ini keturunan Qabil apa Habil? Ayo. Hah? Pokoknya kalau ada orang wis gak mau sholat, ya, kerjaannya pamer tok, kerjaannya ngomong pas majelis, jangan-jangan keturunannya Qabil itu. Ya. Habilnya masalahnya mati Pak Herman. Berarti jangan-jangan keturunan Qabil kabeh. Ya enggak. Anaknya Nabi Adam wakeh banyak. Itu Nabi Adam. Yang kedua, oh ya, sebelum masuk ke yang kedua, Nabi Adam itu tingginya berapa? Dikatakan dalam hadis, kana Adam sittina dzira'an tulan fi sab'ati adru'in ardon. Tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Lebarnya 7 hasta. Kalau diubah, dikonversikan ke meter, kurang lebih tingginya itu 27 sampai 30 meter Nabi Adam. Coba bayangkan, 27 sampai 30 meter dari sini kemana? Ini masjid berapa Ustadz Mizan? Ini baru 12 loh. Tingginya masjid 12. Nabi Adam 27 sampai 30 meter. Lebarnya sekitar 3 meter. 3 meter ini dari mana ke mana? Hah? Ya dari tiang ke tiang ini 3 meter lebarnya Nabi Adam. Nah, tambah turun zaman akhirnya tambah kecil. Tambah kecil akhirnya zamannya Nabi Muhammad tambah kecil, paling tinggi paling 2 meter. Saya aja tingginya kayaknya 175. Pak Herman berapa? 161. Standar ya. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris. Nah, Nabi Idris ini adalah nabi yang menjadi pelopor tulis menulis. Jadi yang menemukan tulis menulis pertama itu Nabi Idris. Yang menemukan ilmu jahit menjahit itu Nabi Idris. Makanya yang berprofesi sebagai penjahit berterima kasih. Dulu yang asal mulanya ada jahit menjahit itu siapa? Nabi Idris. Dan Nabi Idris ini diturunkan juga suhuf. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi itu tidak hanya kepada 4 Nabi itu saja. Ternyata ada suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi-Nabi yang lain. Seperti kepada Nabi Idris itu diberikan 30 suhuf. Nabi Musa, makanya dalam surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, ada suhuf yang diberikan kepada Nabi Musa. Akhirnya beliau diutus untuk mengajarkan syariat kepada umatnya agar bertauhid kepada Allah. Ketika di bumi umatnya banyak yang memusuhi, akhirnya Nabi Idris diangkat ke langit. Nah, diangkat ke langit, tapi meninggalnya tetap di bumi. Itu Nabi Idris. Yang ketiga ada Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini seperti yang kita ketahui semuanya, Nabi Nuh ini juga sama. Jadi semua nabi itu sama tugasnya untuk mengajak umatnya beribadah kepada Allah. Semua nabi, semua rasul. Dan pada waktu Nabi Nuh ini adalah nabi pertama yang diutus kepada orang kafir. Kalau nabi-nabi yang lain kepada orang Islam. Tapi Nabi Nuh ini beda, diutus kepada orang kafir. Setelah bumi ini dipenuhi dengan kekafiran, kekufuran, kesyirikan, Nabi Nuh turun. Makanya pada waktu itu kesyirikan pertama kali itu terjadi saat wafatnya Nabi Idris. Ketika Nabi Idris itu wafat, dikisahkan ada 5 orang soleh pada waktu itu. Iblis kemudian membisikkan kepada generasi-generasi berikutnya, orang soleh itu buatkan patung.
Akhirnya dibuatkan patung. Generasi berikutnya lahir, dibisikkan lagi oleh iblis. Patung itu loh, kok nggak disembah? Itu orang-orang soleh zaman dahulu. Akhirnya apa? Akhirnya jadilah kesirikan-kesirikan besar menyembah patung pada waktu itu. Pada waktunya Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh ini berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Tetapi yang ikut cuma puluhan. Cuma puluhan orang. Anggaplah 80 orang. Berarti setiap tahunnya berdakwah cuma dapat 1 orang. 10 orang. Berapa? 950, anggaplah 900 bagi 90. 10. 1 tahun dapat 10 orang. Sopo? Kalau saya misalkan dakwah 1 tahun dapat 10 orang, ya mundur saya. Saya tak mundur pensiun dari Ustaz. 1 tahun 10 orang. Ini kan dapat 10. Oh. Bayangkan 950 tahun cuma dapat puluhan orang. Itu Nabi Nuh. Yang pada akhirnya apa? Kesirikan semakin merajalela, akhirnya umatnya diazab dengan banjir bandang. Nabi Nuh itu ketika membuat perahu, bukan di pinggir laut, bukan pinggir sungai, tapi di tengah kota, di tengah kampung. Tiba-tiba buat perahu, gak ada angin, gak ada ombak, buat perahu. Coba bayangkan, ketika nanya, ya Allah saya membuat perahu pakai apa? Ya pakai pohon, pakai kayu. Kayunya dari mana? Ya kamu tanam, saya nanam dulu. Nanamnya berapa tahun? Pohon jati biasanya tumbuh itu berapa tahun? Itu saya nunggu tumbuh dulu, baru dibangun. Itu Nabi Nuh. Terus berikutnya ada Nabi Hud, juga sama. Tugasnya apa? Disuruh untuk mentauhidkan Allah, mengajak orang untuk ibadah kepada Allah. Dan Nabi Hud ini diutus kepada kaum Ad, kaum yang diberikan kekuatan oleh Allah dan memiliki postur yang besar tinggi. Yang paling tinggi itu, tingginya kaum Nabi Hud itu tingginya 100 hasta. Itu paling tingginya 50 meteran. Itu di zamannya Nabi Hud. Paling rendahnya sekitar 12 meter sampai 30 meter. Tinggi ternyata ya orang-orang zaman dahulu. Makanya mungkin binatang-binatangnya kayak dinosaurus ya, besar-besar ya. Dulu mungkin seukuran kambing. Dinosaurus gitu. Ya bah ya. Kalau sekarang wah besar ya. Jadi sama, Nabi Hud itu mengajak untuk ibadah kepada Allah, tapi tetap aja yang pada akhirnya sama kayak Nabi Nuh, kaumnya juga disiksa oleh Allah dengan diturunkan hujan kepada mereka sehingga terjadi bencana kekeringan, paceklik wis lengkap. Kalau zaman dahulu melakukan maksiat itu langsung diazab, langsung disiksa. Disuruh nyembah Allah nggak mau, langsung disiksa. Gunung langsung dihantamkan. Nggak mau, banjir datang. Nggak mau, langsung gempa. Cuma sekarang ini di zaman Nabi Muhammad, ya bermaksiat masih dibiarkan sama Allah. Dibiarkan, dikasih waktu untuk bertaubat. Seharusnya kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Wis lahirnya terakhir, masuk surganya pertama. Karena apa? Yang bisa masuk ke dalam surga itu cuma Nabi Muhammad pertama. Nabi-nabi yang lain tidak bisa. Umat yang pertama masuk dalam surga, umatnya Nabi Muhammad. Intinya kalau nama itu disandarkan kepada Nabi Muhammad jadi mulia. Kita jadi mulia dibandingkan umat-umat yang lain karena kita disandarkan pada Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Bahkan terompahnya Nabi karena nempel ke kakinya Nabi jadi lebih mulia. Coba lihat gambar di kopiah saya. Ini gambar terompah Nabi sampai diletakkan di atas kepala. Karena apa? Nempel dengan badannya Nabi. Terompahnya Nabi langsung nembus ke langit berhadapan dengan Allah. Itu terompahnya Nabi. Beda dengan sandalnya Ustadz, hilang di MSA. Masya Allah, sandalnya Ustadz itu hilang. Habis sholat maghrib nyari, gak ono, nyeker, pulang. Luar biasa, cari berkah katanya. Cari berkah dari Hongkong, belinya mahal kok. Ngawur aja. Sandalnya Ustadznya kok tega ngono lho. Wis ngajari, sik diambil. Iya. Mungkin habis ikut kajian,
ambillah yang baik, tinggalkan yang jelek. Ya ambil sing apik, sing jelek ditinggalkan. Luar biasa itu. Apalagi punya Ustadz itu pasti berkah ya, berkah. Boy. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi Nabi Soleh. Nabi Soleh ini juga diperintahkan untuk mengajak menyembah kepada Allah. Yang pada akhirnya umatnya minta pembuktian. Coba buktikan kalau kamu memang utusan Allah. Keluarkan onta dan anaknya dari batu ini. Disuruh mengeluarkan onta beserta anaknya. Nabi Soleh dengan izin Allah bisa mengeluarkan onta dari batu. Tapi bukannya malah percaya. Yang percaya cuma sedikit. Malah mengingkari. Bahkan malah dibunuh onta yang keluar dari batu itu. Akhirnya apa? Diazab langsung sama Allah. Dibuat mainan soalnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini yang melahirkan banyak para nabi. Punya anak namanya Nabi Ismail. Yang pada akhirnya nanti keturunannya adalah Nabi Muhammad. Punya anak juga namanya Ishak. Turunnya nanti Bani Israel. Nabi-nabi dari Bani Israel. Makanya dikatakan bapaknya para nabi ini siapa? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini diutus saat raja siapa? Ada yang masih ingat? Raja Namrud. Yang mana Nabi Ibrahim ini menghancurkan apa? Berhala semuanya, disisakan cuma yang satu. Dikalungkan kapaknya di situ. Akhirnya apa? Ketahuan kalau yang menghancurkan Nabi Ibrahim dilempar. Ketika dilempar ditawarkan oleh malaikat Jibril, "Wahai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Cukup Allah yang menjadi sandaranku. Oh gitu. Padahal ditawari oleh malaikat Jibril untuk dibantu. Akhirnya apa? Ketika dilempar, langsung Allah berfirman. Padahal Nabi Ibrahim gak ngerti pada waktu itu. Allah berfirman, "Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Hei api, jadi dingin, selamatkan Ibrahim. Tiba-tiba apa? Ketika masuk ke kobaran api yang besar, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sama sekali. Wes, kalau Pak Herman mungkin nggak merasakan panas, ngerokok malah di dalam terus. Nyumet langsung enak ya Pak Herman ya. Pakaiannya nggak terbakar. Nah, makanya Abah Ipin kalau pengen kebal baca yang tadi itu, "Ya naruh, wahai api, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Baca, insya Allah kebal api. Ya, kalau ada kebakaran masuk, ya, masuk Abah Ipin, "Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Insya Allah ikut kobong. Kosong Abah Ipin. Kita bukan nabi, beda ya, beda. Kalau nabi, tongkatnya nabi, ya, dipegang oleh Nabi Musa, dipukulkan ke laut, terbelah. Seandainya hari ini ada tongkatnya Nabi Musa asli, Pak Herman yang megang, dipukulkan ke Suramadu, banjir malah. Tambah banjir, beda. Beda beneran beda. Nah, ya, Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular besar, makan ular-ular yang lain. Abah Ipin melempar tongkat jadi cacing. Beda. Itu kalau bisa berubah. Ya, gak ada kemampuan kalau kita ini. Yes. Cacing pita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yes. Mudah-mudahan ngaji kita meskipun sedikit semakin menguatkan iman kita kepada Allah, ya, dan semakin tambah mantap keimanan kita kepada Allah. Dan jika kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki suaranya wis habis sebenarnya. Tadi habis khutbah gerhana itu wis habis. Ya Bapak Ipin ya, kan suaranya wis habis. Tak paksa-paksakan. Hah? Ada yang mau tanya? Enggak ada ya? Ada? Ada yang mau tanya? Ibu-ibu? Ibu-ibu ada yang mau tanya? Enggak ada. Oh ya, info insya Allah bulan Januari tanggal 3 hari Selasa itu Milad Al-Anwar yang ke-5. Ya, siapkan jaring yang besar, nanti ada door prize wakeh. Ya, jaring langsung siapkan gitu ya. Tapi tak lemparkannya enggak ke jaringnya. Ya, hari Selasa tanggal 3 Januari Milad Al-Anwar yang ke-5. Insya Allah yang sudah dihubungi 1
Habib Ubaidillah Al-Habsi. 2 Habib Reza Mahmud. 3, 4, 5 menyusul. Insya Allah yang kelima Presiden Jokowi. Kan insya Allah ya. Kalau misalkan nggak bisa kan ya nggak apa-apa. Ahok ya. Yes, gitu aja. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Apa? Monggo jamaah kalau ada yang nanya silakan, mumpung ini kesempatan. Monggo. Apa Mubarok? Nggih. Apa Sendot? Apa Joni? Yuk monggo. Kalau nggak ada saya satu aja. Gini Ustadz, saya dari dulu itu masih apa ya, pingin nanya cuma tak tunda-tunda Ustadz. Nggih gini, Ustadz kalau ada ngapunten, kalau ada orang NU ya Ustadz ya, ini mempengaruhi orang Muhammadiyah supaya masuk NU atau sebaliknya orang Muhammadiyah mempengaruhi orang NU supaya masuk Muhammadiyah. Ini kira-kira Gusti Allah seneng gak seneng atau melihat itu hal yang biasa? Nggih, ngapunten. NU itu ahli sunnah wal jamaah apa enggak? Ya. Ahli sunnah wal jamaah. Muhammadiyah ahli sunnah wal jamaah apa enggak? Ya. Ahli sunnah wal jamaah. Selama masih ahli sunnah wal jamaah tetap aman. Yang penting bukan kelompok yang mudah membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan. Wis. Ya. Wong gurunya aja, pendirinya aja satu perguruan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Satu perguruan, cuma modelnya berbeda. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari tradisional, baca kitab. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan model sekolah. Nah, sekarang ini sekolah-sekolah meskipun NU kan niru Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya kan sama. Masalah kunut gak kunut. Kalau kita lihat dalam kitabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, subuh sunnah kunut. Kalau kita lihat dalam kitabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang asli, subuhnya kunut, tarawihnya 20. Cuma kemudian ada majelis tarjih, kemudian berubah. Ketika ditanya, loh kok berubah, kok nggak sama dengan kitabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ini bukan Dahlaniyah, tapi Muhammadiyah. Akhirnya berubah sampai sekarang. Nah kalau dulu sama, cuma kalau NU ya ada tahlilan. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan nggak wajib. Wes kalau nggak mampu, wes gini aja selesai, gitu aja. Sebenarnya sama. Ya, wes gitu aja.